Saya kalau ketemu teman, saya ingatkan mereka, apalagi yang seangkatan tahun 1967, sebab kami punya lagu favorit selama hamba masih bernafas. Sambung mati hidup untuk Tuhan. Kematian sahabat kemarin kita tidak tahu ya, kapan datang. Contoh kemarin ojol, dia tidak tahu dia ditabrak oleh kendaraan tentara, jadi masalah. Minggu lalu kita baca ayat 14 ayat 10. Jika manusia mati, rohnya kemana? Kita semua manusia, bukan binatang. Jadi selagi ada kesempatan carilah Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Haleluya. Untuk hari ini kita baca Yohanes 8 ayat yang ke-44 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Injil Yohanes 8 ayat 44. Sudah kita baca. Ini ungkapan atau perkataan Yesus yang ditujukan kepada orang Yahudi. Ya. Iblislah bapamu, dan kalian mau menuruti kemauan bapamu. Mungkin pada jemaat yang belum tahu yang sering lakukan atau kemauan yang ada di hati pikiran, sadar sekali permulaan iblis itu pembunuh. Dia tidak pernah memihak kebenaran, sebab tidak ada kebenaran padanya. Kalau dia berdusta, itu wajar, karena sudah begitu sifatnya. Ia pendusta dan asal segala pendusta. Belajar memahami firman Tuhan. Watak atau karakter iblis senang berdusta.
Saudara pernah berdusta? Di dunia ini belum ada yang sempurna. Ya, kemarin Ibu sudah bacakan dalam Lukas 7 ayat 20. Tetapi ketika Yesus datang ke dalam dunia, Dia ingin merobohkan sifat manusia yang pendusta supaya tidak lagi berdusta. Saya ingat Titus 3 ayat 3, mudah-mudahan tidak salah. Titus pasal 3. Siapa baca? Karena dahulu kita juga hidup dalam kekacauan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Kapan Paulus mengajak jemaat ya, supaya kelakuan mereka harus berubah. Ya. Jadi jangan gampang ngobrol janji. Teman-teman saya di sekitar sini sudah tahu, jangan berani janji sama om kalau tidak ditepati. Paulus memberi pengajaran dan penekanan pada orang-orang Kristen yang dipimpin oleh Titus supaya jangan lagi memiliki karakter sebelum kenal Tuhan Yesus, kecuali pendetanya tidak mengajarkan. Kalau saudara baru sore hari ini tahu ayat ini, pulang di rumah baca berulang kali. Sebab akhir dari pengajaran ini nabi-nabi yang memikul beban olok-olok dibenci oleh saudara sendiri, tinggal sedikit atau hanya sedikit. Dan memang Yesus telah membuatkan yang masuk surga hanya sedikit, tidak banyak. Sebab dalam pengajaran Lukas, pintu surga itu sempit. Ya. Kemarin saya ditimbang waktu di Sulawesi, kebunnya 10 kilo, sedikit kecil, tanpa masuk surga, yang gemuk-gemuk ngangkut. Itu hanya metafora dari pengajaran Rasul Lukas. Maksudnya yang gemuk secara duniawi masuk surga, bukan makanan,
Tapi pertama, perilaku suka berdusta, tidak tulus melayani atau beribadah. Semua orang sore hari minggu lalu sudah dibacakan dalam Ibrani 4 ayat 13. Sekecil apapun yang saudara berbuat, yang saudara sembunyikan di hadapan Tuhan, ada fotonya, ada catatannya, ada rekamannya. Zaman dulu, waktu bangsa Israel berbuat dosa, Musa pikir dosa umat Israel dia bisa tangguh, dia nego dengan Tuhan. Tuhan, biar namaku yang dihapus, jangan umatmu. Apa kata Tuhan? Siapa yang berdosa, siapa yang bersalah, namanya yang dihapus. Masih ingat ayatnya? Keluaran 32 ayat 32 dan 33. Banyak orang Kristen nafasnya sudah ditenggorokan, masih bisa panggil pendeta, mau apa? Mau didoakan. Waktu sehat tidak mau cari Tuhan. Keluaran 32 ayat 32 dan 33. Ini doa Musa atau permohonan Musa pada Tuhan. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Dosa siapa? Dosa bangsa Israel. Dan jika tidak, hapus karena kiranya namaku dari dalam kitab yang Kau tulis. Jadi ada buku, ya. Pada kebersihan ini ada catatan ayat 33. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Saya bisa bayangkan kitab Tuhan seberapa gede. Semua nama manusia ada di situ. Yang baik ada, yang tidak baik ada. Oleh karena itu kata Paulus lewat Titus, ya, Titus anak kesayangan, kasih tahu jemaat yang berbayar, mereka sekarang sudah bertobat. Jangan lagi menjadi seperti yang dulu. Sudah ingat apa yang mereka lakukan waktu lalu? Baru dibaca. Suka memberi
benci satu dengan yang lain. Dan itu Allah telah kerjakan, mau memberikan umatnya mulai dari 2 orang, 4 orang sampai sekarang belum selesai. Artinya masih banyak. Di gereja manapun dia, di Australia, di Cirebon, coba saudara perhatikan rasa bermusuhan masih tetap ada, kebencian masih ada, iri hati. Ya. Saya tidak menghakimi saudara, tetapi saya mengajarkan bagaimana kehidupan seorang jemaat, dan supaya dia yakin kalau kematian itu datang padanya, tubuh jasmani kembali ke kuburan, tetapi rohnya kembali pada Allah, menunggu pengadilan. Jadi dulu coba 2 Korintus pasal berapa? 5 ayat 17, kalau tidak salah. Atau 2 Korintus 500. Korintus 5 ayat 17. Dua Korintus. Ayo siapa yang baca? Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah seorang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Renungkan ajaran Paulus kepada jemaat Korintus. Mengapa Paulus berkata demikian? Manusia yang sudah percaya, istilahnya sudah bertobat, hendaknya yang lama yang dulu kita lakukan harus ditinggalkan. Jadi yang muncul dalam perilaku orang Kristen adalah hal-hal yang baru sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Kalau istri ada yang sering membentak suaminya, ya benar, tidak ada, semua sudah baru. Belajar
tetapi tidak berohani. Suaminya orang kaya, dan mereka punya anak yang ganteng cantik 10 orang, kekayaannya luar biasa. Tetapi istrinya tidak ada firman. Mungkin kalau di gereja seperti sekarang, pendeta sementara mengajar, yang mendengar tetapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak paham. Ayub dalam keadaan menderita luar biasa, seluruh tubuhnya penuh dengan luka. Apa kata Ayub kepada istri saya yang cerewet? Perkataanmu seperti perkataan orang gila. Dia tidak berkata kamu gila. Jadi kalau ada suami yang punya istri seperti itu, jangan bilang sama istri, pilihanmu, kamu yang cari sendiri. Dan itu hanya ada di dalam pikiran hati orang-orang atau suami-suami yang punya firman di dalam hati. Ayub itu tidak sombong. Dia tidak membanggakan kekayaannya, harta kedudukannya. Justru di hatinya penuh dengan firman Tuhan. Firman dapat mengubah segala perilaku orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Siapa dia mengerti apa yang diajarkan dalam Perjanjian Baru? Coba saudara perhatikan. Karena dia senang menyimpan firman Allah. Kolose 3 ayat 19. Mesti perempuan yang baca ini. Apalagi yang suaminya rewel, ya istrinya yang baca, tapi di sini tidak ada. Ya. Coba saya baca. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ya. Kalau ada suami-suami di gereja ini yang masih kasar, dia tidak paham pengajaran firman Tuhan. Dan Ayub lakukan ini terhadap istrinya. Dia tidak kasar, walaupun istrinya tidak berrohani, kasar, tetapi sebagai seorang suami yang mengerti firman Allah, dia tahu apa yang dia harus katakan kepada istrinya. Saya kalau malam susah tidur, jadi saya lihat berita dari malam khotbah Benyamin Netanyahu yang langsung diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dia ingat Musa
dijanjikan satu tempat di Kanaan, dan umat Israel dalam pimpinan Yosua itu waktu dia katakan, engkau akan melihat, menempati dua gunung yang berhadapan. Saya mikir, saya suka menulis setiap malam, yaitu Gunung Gerizim dan Gunung Ebal. Dia katakan bahwa Gunung Gerizim, tapi semua jemaat suka, adalah sumber berkat. Ebal adalah kutuk. Saudara mau pilih gunung yang mana? Aduh, kalau ada tamu berkunjung ke Losari, saya bertanya, saudara diam, nanti tamu bilang, wah, bisa semua ini cuma Losari. Nggak bisa ngomong. Ini gunung berkat. Karena itu waktu Yesus berhadapan dengan perempuan Samaria di Yohanes 4, Yesus tekankan bahwa sudah di masanya manusia menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Sebab Gerizim sudah ternodai oleh berhala. Jadi tidak perlu lagi menyanyi Gerizim. Walaupun dari dulu Allah jadikan bahwa Gerizim itu gunung. Ya. Baru lebih ke atas Gunung Hermon. Saya dulu mau cerita tentang orang yang kembali dari tanah yang tinggal sedikit, tapi salah satu hal yang mereka harus tinggal Gerizim tidak seperti dulu lagi, seperti Tuhan berjanji kepada Musa, tapi Gerizim yang sudah terkontaminasi oleh berhala dan patung buatan manusia. Kalau ada yang saudara tidak mengerti, saya selalu katakan, selesai ibadah atau ambil waktu tanya. Sebab sekarang kelihatan pengajaran yang sudah tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Saya kalau dengar lagu dari HP, ini orang kuat, semangatnya luar biasa. Kalau ditanya, setiap kita awalnya bangsa Israel menikmati kehadiran
Tuhan di dalam pujian mereka. Sudah tulis dalam Mazmur 22 atau 24. Allah ada di atas pujian orang Israel. Memang waktu mereka baru keluar dari Mesir, dipimpin oleh saudaranya Musa, yaitu Miriam, wanita menari-nari. Kalau sekarang banyak orang bisa menari, tapi habis menyanyi keluar gereja masih di depan di halaman sudah mulai berantem. Mazmur 22 apa? Tempatnya. Kalau kita menyanyi hati jangan tulus, jangan sungguh-sungguh hati. Padahal Engkau yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ketika itu, kalau saudara baca Keluaran pasal 14 terusnya, yang namanya ini karena mereka selamat dari kejaran laskar Mesir oleh Firaun. Dan ketika mereka menyanyi pada waktu itu masih tulus. Lama-lama ke gereja, tapi bencinya kepada sesama dan membuatkan Yesus bukan antar jemaat saja, tetapi antar keluarga saling membenci. Sudah Bapak Ibu saling membenci, dan itulah pekerjaan Allah dan rencana Allah dari awal dunia ini. Kalau Adam dan Hawa dia kena tipu, dibodohi sama iblis, tetapi anak-anak mereka Kain dan Habel ada rasa benci, iri hati. Kenapa banyak orang Kristen berantem, keluarga Kristen berantem? Mari kita baca di Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian A. Di sini iblis digambarkan sebagai pencuri. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Saudara, saya kehilangan, saya mau tes kerohanian saudara. Ada yang kehilangan dari jemaat? Tahu saja, nggak dihukum. Jadi kehilangan, nah, si kehilangan
Tapi yang curi bukan saudara, si iblis. Mereka berasa kebanyakan orang Kristen dewasa ini ada pada dengan pengajaran yang orang kemarin hanya dirinya fokus kepada pujian loncat tidak sah, tetapi sesungguhnya mereka telah kehilangan kasih kepada Tuhan sehingga ibadahnya tak tulus, dan yang kelihatan kasih kepada saudara seiman, kepada saudara sedaging. Mantap. Ngomong kalau ketemu saling benci, itu adalah pekerjaan iblis yang seringkali saudara tidak tahu. Kenapa saudara benci sama saudara sekandung saudara? Amin. Berarti ada yang kehilangan kan? Hati-hati. Kalau kehilangan baju ya saya nggak pusing, nanti beli lagi. Tapi kalau kehilangan rasa atau roh kasih cinta, saya sering menegur Allah supaya terhindar dari permusuhan. Sebab kalau sudah tidak sayang, jadi musuh. Ya, sampai di sini dulu. Jadi kerjanya si iblis mencuri dan membunuh. Sampai di mencuri dulu, membunuh, membinasakan nanti minggu depan. Ya, sebab saudara coba banyak yang tidak paham rohaninya telah dibunuh oleh keadaan yang luar biasa. Nyanyi hebat, rohaninya sudah mati. Kenapa rohaninya mati? Nanti minggu depan saya terangkan jauh sampai di pemulihan bangsa Israel. Ya. Jadi itu sekali lagi kita harus waspada sebab cara kerja iblis begitu licik. Ya. Suami istri bisa berkelahi karena dia taburkan benih yang tidak baik. Keluarga bisa berkelahi, jemaat dengan jemaat bisa berkelahi. Nah, kalaupun itu terjadi, memang sudah dibuatkan Tuhan Yesus. Ya, itu sebabnya kalau ada hal-hal yang sudah kita paham, tanya. Ya, tanya. Puji Tuhan, dengan satu pujian.